Selamat pagi teman-teman. Kenalkan saya Agung, sedulur Pocentre. Pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan Lurah Pocentre, Ibu Darul Mahnunah. Kita bincang dengan tema apakah perlu inovasi di kelurahan. Nah, penasaran kan? Oke, harus silakan nikmati wawancara kami. Seperti kita ini. Bagi saya pribadi, apalagi selaku lurah, inovasi itu wajib bagi seorang ASN apabila ingin memberikan pelayanan secara maksimal. Karena kalau rutinitas gitu aja ya, kapan kita akan berbenah dan senantiasa berubah, itu aja. Terus yang kedua terkait kemarin akpernya Saudara Agung Gali itu, ada inovasi untuk proses pengaduan secara online. Nah, menurut Ibu bagaimana hal-hal seperti itu? Terkait pengaduan secara online itu sebenarnya memang suatu inovasi yang cukup bagus, cuman harus disosialisasikan. Apalah arti suatu program atau rencana apabila tidak bisa diimplementasikan. Jadi ada suatu kewajiban bagi Pak Sek selaku salah satu tim agentnya di kelurahan wajib untuk mensosialisasikan sampai ke lapisan terbawah, khususnya bagi tim Genzi dan kelompok RT RW, sehingga maksimal hasilnya. Itu aja. Saya ambil ngolek stabilu Pak Sek. Kemarin Kelurahan Pocentre punya gawe lomba bertentaman dan ketertiban masyarakat, dan di situ juga sudah ada disosialisasikan ya, salah satu cara kita untuk menjelaskan kepada masyarakat ada mekanisme seperti ini. Menurut Ibu bagaimana hal-hal yang seperti itu? Itu sudah cukup bagus, tetapi harus terus ditingkatkan. Jadi dalam setiap kesempatan, sehingga tidak ada sosialisasi itu sampai bilang tidak ada anggaran. Sangat riskan sekali, seperti halnya kita ini sebagai aparat yang tidak pernah bersentuhan. Kalau misalnya kita hanya cukup sosialisasi di pos kamling, bisa. Loh, kenapa tidak bisa kita lakukan? Masuk ke kader bisa. Jadi di setiap kapanpun, setiap momen apapun, wajib kita lakukan sosialisasi itu sehingga benar-benar warga masyarakat itu mengetahui apa sih yang dikatakan aplikasi Sambat Lurah itu ya. Iya, itulah. Sehingga mereka tidak opo iku. Tetapi mereka sudah mengetahui sampai gini, apa dampaknya buat kita. Jadi tidak hanya tanya apa itu. Kalau hanya tanya apa itu saja, berarti masyarakat hanya kepingin tahu apa sih aplikasi itu. Tetapi harus lebih dijeruhno. Fungsinya apa, dampaknya apa kepada pembangunan masyarakat. Nah itulah, sehingga tidak hanya sebagai suatu cover, tetapi sudah mendalami kepada intisari daripada aplikasi itu. Mungkin itu Pak Sek ya. Di Sambat Manis itu kan adalah kolaborasi dari mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat melalui IG, melalui kemudian YouTube dan aplikasi website. Menurut Ibu, apakah yang ada ini sudah baik atau perlu ditingkatkan lagi? Baik, sudah cukup. Tetapi yaitu tadi harus dan terus ditingkatkan. Jadi mungkin saat ini standar segitu itu cukup. Namanya juga kita pelayanan. Standar saat ini cukup, tetapi harus kita kaji. Jadi senantiasa kita lakukan evaluasi agar kita bisa mengukur keberhasilan itu, impaknya apa ya, impaknya itu apa Pak Sek, outputnya ya, itu memang benar-benar nyata. Kalau saat ini mungkin orang hanya dikasih website itu wis cukup inovasi, orang melihat hanya begitu, tapi tidak sejauh mana dari hasil inovasi itu menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. Kan tidak semua warga ngerti website, ngerti IG. Di kelurahan, khususnya di Pocentre, masyarakatnya saya anggap yang kenal seperti itu masih 20-30%. Tetapi yang di sisanya itu masih belum, dan belum terlalu familiar dengan IT. Untuk IT yang familiar dengan Gen Z istilahnya atau generasi muda masih belum terlalu
sosialita dengan kebutuhan masyarakat. Mereka masih hanya menata mindset untuk menata jati dirinya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sehingga untuk menjadi misalnya, aku bisa jadi ngerti tentang aplikasi ini, tetapi responnya kepada misalnya ada tetangga, ada Pak RT-nya yang membutuhkan itu, mereka masih belum terlalu tertarik untuk menjadi bagian dari sistem yang kita sasar sebagai audiens ini itu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terakhir, Bu. Jadi harapan Ibu kepada staf Kelurahan Pojentrek, apa saran atau mungkin harapan agar teman-teman itu akan selalu berinovasi terus berkembang di sini agar pelayanan masyarakat lebih baik? Sebagai pelayan masyarakat, satu, bekerjalah karena Allah, lillah, ya nomor satu. Kalau kita sudah lillah karena Allah, insya Allah semuanya akan terbuka. Karena tidak senantiasa melihat sesuatu itu anak duitnya apa enggak, anak duitnya apa enggak. Yakin aja bahwa yang kita lakukan saat ini, kebaikan itu pasti akan berdampak pada kita, keluarga kita. Kita yang sebagai aparat yang terbawa, kalau tidak bisa menjadi bagian masyarakat, bagaimana kita bisa membawa masyarakat maju? Kan tidak mungkin misalnya ada kementerian yang datang. Mereka meskipun mempunyai lembaga yang sebesar itu, dengan sebesar itu anggarannya, tapi untuk masyarakat yang terbawa itu kan yang tahu kan kelurahan. Makanya kalau dikatakan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, sudahkah kelurahan diberikan alat, sarana, anggaran yang mencukupi untuk menjadi ujung tombak? Karena saat ini masyarakat kelurahan yang dijadikan ujung tombak itu hanya dikasih semacam lading yang kedul, anggaran tidak dimiliki, sarana sangat terbatas. Tetapi kita karena nawaitunya tidak untuk semua terfasilitasi, karena nawaitu kita menjadi agent dari suatu perubahan di masyarakat, makanya ya kita jalan saja dengan apapun yang ada di kelurahan, kita maksimalkan semua potensi yang ada, baik anggaran, sarana, prasarana, harus kita maksimalkan. Dan kita tidak pernah melihat setiap sosialisasi nggak ada anggaran, sangat riskan apabila suatu penyelenggara pemerintahan, khususnya perangkat daerah yang mempunyai tupoksi dengan indikator seperti itu, saat ditanya oleh kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, menyampaikan tidak ada anggaran, riskan sekali. Karena kita sama-sama sebagai aparat pemerintah. Nah, kalau kelurahan dijadikan sebagai ujung tombak, ayo kita melek bersama. Sejauh mana ujung tombak yang ditaruh di kelurahan? Sudahkah memenuhi unsur-unsur sebagai ujung tombak? Kita harus introspeksi diri, baik secara SDM, secara sarana prasarana, kompetensi, dan kuantitasnya harus betul-betul dilihat. Kalau kepingin benar-benar bahwa masyarakat menjadi maju. Itu aja pesan saya. Terima kasih, mohon maaf Pak Sek. Jadi jenengan yang dari BLP, saya yang juga pernah di kelurahan dan pernah di dinas berapa tahun, ngiri sekali dengan yang seperti ini kok masih tetap seperti model-model lama itu masih tetap. Nah, ini loh, ayo kita kepada pemerintah daerah dengan mengajak OPD yang terkait, kita menajamkan tombak-tombak yang ada di kelurahan itu untuk memajukan masyarakat apabila masyarakatnya ingin maju. Itu saja, itu aja. Semoga harapannya Kelpon Manis, Kelurahan Pojentrek maju dan harmonis dapat terwujud. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Sek ya. Nggak apa-apa. Harus menjadi agentnya kelurahan, harus. Siap. Itu berat.